Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mar, saya akan minta tolong bantuan Pak Mar terkait dengan tugas saya sebagai calon guru pembela angkatan 4, yaitu mewawancarai rekan guru perihal sebuah kasus dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Bersedia di Pak Mar? Boleh, siap. Jadi kasusnya begini Pak, saya mengambil kasus 1, studi kasus 1. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, itu kasusnya Pak Mar. Nah, kira-kira keputusan seperti apa yang akan Pak Mar lakukan untuk menangani kasus seperti di atas? Mohon tolong jawabannya Pak Marioto nih. Terima kasih. Ini saya akan berusaha mencoba memberi tanggapan tentang kasus itu. Pertama, saya sangat mengapresiasi Bu Tati yang dalam mengelola anak di kelas itu cukup bagus dan segani anak-anak. Ini ada satu anak yang seperti dalam cerita itu, namun saya tidak serta-merta mengambil anak itu atau menanyai anak itu langsung, karena kami juga saling menjaga perasaan agar Bu Tati juga tidak tersinggung. Maka yang saya lakukan lebih dahulu, langkah yang saya ambil adalah saya mohon izin pada Bu Tati untuk mengklarifikasi tentang anak yang di luar kelas nangis dan posisi panas. Itu secara pribadi saya merasa kasihan. Saya khawatirkan anak itu nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya dia nanti jatuh pingsan, tidak sadarkan diri, terus nanti ada efeknya sakit, terus juga anak ini kan menanggung beban malu di antara teman-temannya. Ini dampaknya kan kalau berlanjut tidak segera ditangani, maka akan dampak fisik, psikologisnya juga fisiknya ini akan serius. Nah, setelah itu setelah Bu Tatinya ada waktu luang, maka saya akan menemui secara pribadi, akan ya ngobrol-ngobrol untuk mencari tahu kenapa anak itu nangis. Kalau memang jawabannya Bu Tati itu secara logika dan secara etik mendidik itu bisa diterima, ya saya bisa saya maklumi, karena kita itu sebagai guru, kita itu guru di sekolah itu ya orang tua. Guru itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, tetapi juga harus membimbing, mengarahkan dan mengayomi. Nah, jangan sampai hukuman-hukuman atau tindakan-tindakan kita yang berakibat tidak baik kepada anak. Misalnya yang seperti tadi dijemur, itu apakah tidak
ada cara-cara lain yang lebih baik. Saya akan mencari waktu luang menemui Bu Tati untuk sharing tentang masalah ini. Jika ada anak atau murid kita yang melakukan kesalahan, tentunya tidak harus dengan hukuman fisik. Kita cari hukuman-hukuman yang sesuai norma-norma kependidikan. Karena kalau anak ini harus dihukum di bawah terik matahari, ini akan berakibat yang tidak baik. Pada lain waktu saya akan menemui Bu Tati di sela-sela kesibukan mengajar untuk klarifikasi anak yang kemarin dihukum di bawah terik sinar matahari. Karena bagaimanapun juga hukuman itu ya hukuman yang mendidik. Jangan sampai kita hindari menghukum secara fisik, karena hukuman secara fisik itu akan berdampak yang kurang baik. Bisa jadi anak itu pingsan, tidak sadarkan diri, atau juga hukuman yang dilihat oleh anak-anak teman sekelasnya ini akan menimbulkan trauma psikis. Yang ini tentunya tidak mudah dilupakan. Kalau sudah begitu, nanti dikhawatirkan anak ini malah jadi nanti tidak mau sekolah. Trauma. Ya, trauma. Nah, maka akan sarankan kepada Bu Tati untuk lebih hati-hati menangani anak-anak yang mungkin sekiranya agak kurang tertib barangkali di kelas. Apalagi ini kalau si anak nanti sampai di rumah mengatakan kejadian hukuman di sekolah itu disampaikan orang tua dan orang tua tidak terima, ini kan bisa ditarik ke kasus hukum. Nah, pada tarik kasus hukum ini kan nanti masalahnya tidak selesai. Jadi hubungan sekolah dengan wali murid juga tidak baik. Ya, nanti hubungan sekolah dengan wali murid dengan guru juga tidak baik akhirnya. Dengan seizin Bu Tati, saya akan manggil anak tersebut bukan untuk mencampuri urusan Bu Tati, tetapi saya ingin sekedar ingin membantu Bu Tati, juga ingin membantu anak-anak. Anak itu akan saya tanya, akan saya interogasi, akan saya klarifikasi kenapa Bu Tati memberikan sanksi atau hukuman seperti itu. Saya tanyakan apa masalahnya. Jika itu masalahnya mungkin masalah melakukan sesuatu yang tidak semestinya, misalnya dia ramai di kelas, atau mungkin dia tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan anak. Maka akan saya berikan nasihat pada anak tersebut untuk tidak dilakukan di waktu-waktu mendatang, di lain waktu, agar proses belajar mengajar Bu Tati juga berjalan dengan baik, kamu juga dapat belajar dengan baik, tidak ada hambatan, kemudian nanti prestasimu juga akan lebih meningkat. Jadi demikian keputusan yang diambil Pak Marioto tentang kasus 1 ya. Nah, saya selaku CGT terima kasih ya Pak Marioto sudah membantu saya mengenai tugas 1 ini, tugas kasus 1 ini. Demikian kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengambilan keputusan yang telah dilakukan Pak Mar tadi adalah sudah tepat sesuai dengan
apa yang telah saya pikirkan. Jadi langkah pertama yaitu Pak Marioto melakukan interupsi terhadap Bu Tati, bahwa Pak Marioto sudah berani menanyakan kepada Bu Tati permasalahan yang dialami oleh siswa, dan Pak Marioto berani memberitahu baik atau tidak, mendidik atau tidak itu sudah dilakukan Pak Marioto. Itu langkah yang sudah baik. Nah, dan Pak Marioto juga menasihati Bu Tati bahwa di bawah terik sinar matahari yang cukup lama itu kan bisa menyebabkan anak pingsan, bisa menyebabkan anak trauma, dan bahkan anak itu karena malu dengan temannya, nanti anak itu jadi tidak masuk sekolah, tidak mau sekolah lagi, dan bahkan ada masalah juga dengan wali murid. Misalnya anak itu cerita kepada orang tuanya bahwa saya tadi di sekolah diberi hukuman oleh Bu Tati, disuruh keluar kelas, bahkan di bawah terik matahari yang cukup lama. Akhirnya nanti kan hubungan sekolah dengan orang wali murid tidak baik. Ya. Yang langkah kedua yang diambil Pak Marioto yaitu memanggil si anak yang untuk menanyakan kenapa anak itu keluar, dan setelah anak memberikan jawaban, Pak Marioto memberikan nasihat kepada si anak. Itu langkah yang sudah baik. Dan prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam kegiatan dalam kasus ini yaitu rasa empati, ya, yang disampaikan Pak Marioto, keputusan yang diambil Pak Marioto itu adalah rasa empati sebagai teman, ya, sebagai rekan sejawat, dan juga prinsip kasihan kepada anak. Jadi prinsip kasihan dan prinsip empati, peduli terhadap rekan sejawat. Nah, jadi demikian tanggapan mengenai pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Pak Marioto dalam kasus 1. Terima kasih. Semua murid, semua guru